Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih. Wa hayya asrarhum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazihun. Wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hikmah ke-89. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih soal bagaimana manusia ini sering minta dibalas oleh Allah. Ya. Apakah itu balasan di dunia maupun balasan di akhirat. Ini kan untuk mengingatkan kita agar keikhlasan, ketulusan, kejujuran hati kita ketika menghadap Allah, menyembah Allah ini, ya apa? Enggak sebenarnya. Sudah apa belum merasakan itu semua? Jangan-jangan kita ini lebih banyak bertransaksi dengan Allah. Merasa kita ini memiliki kekuatan sebab akibat. Seakan-akan kita ini penyebab. Karena ibadahkulah aku akan dapat ini. Karena doa-doakulah Allah akan menuruti begini dan begitu. Kapan manusia ini pernah menjadi penyebab sebenarnya? Nah, kalau kita ingat seperti itu, bahwa sang penyebab segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini ketika beribadah bukan hanya ikhlas tapi penuh ridha, penuh tawakal. Karena apa? Karena semua apa yang kita lakukan saat ini sesungguhnya tak lepas dari kehendak dan takdirnya Allah juga. Alhamdulillah engkau takdirkan aku menghadap kepadamu Tuhan. Nah, dari sinilah beliau melanjutkan man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw yadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubata anhu fama qama bihaqqi awsafih. Siapa yang menyembah kepada Allah, beribadah, taat, atau mengaku hamba dirinya. Ya, tapi ketika dia beribadah, yarjuhu minhu, li syai'in yarjuhu minhu. Dia punya kepentingan ternyata ini. Ini kita diingatkan ini. Beribadah, ini ukuran orang ikhlas loh ya. Orang ikhlas itu ukurannya ada kepentingan apa enggak. Anda ketika meludah gitu ya, Anda enggak punya kepentingan kan dengan ludah Anda yang sudah keluar itu. Lupa. Nah, bisa enggak ketika kita menghadap Allah seperti itu? Enggak ada kepentingan. Ya kecuali mewujudkan ubudiyah, kehambaan kita kepadanya. Auliyat fa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubata anhu. Wurudal 'uqubati anhu. Atau taatnya, zikirnya, wiridnya itu dalam rangka menolak siksanya Allah. Ya, aku tak baca ini ya biar nggak turun nih siksanya Tuhan ini.
bagi amatul mukminin, umumnya awam, orang awam, hati kita, iman kita yang masih awam boleh begitu. Tapi ini bagi orang yang hatinya sudah dibuka oleh Allah, itu memalukan. Menunjukkan apa? Fama qoma bihaqqi awsafi. Ya, maka orang ini tidak berdiri pada proporsi karakteristik sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang benar. Lawang sifat kita ini fakir, hina dina, tak berdaya, lemah. Mencoba, ya Tuhan, ini aku punya ini, engkau punya apa Tuhan? Loh kok begitu tiba-tiba? Ini kan melukai moral, ruhaniyah hati kita di hadapan Allah. Ya, jadi inilah kembali bahwa doa mukhul ibadah, doa itu, permintaan itu semata-mata untuk ibadah full, menunjukkan kehambaan kita, bukan untuk menyebabkan Tuhan mengikuti selera Anda. Karena itu mustahil, sebab kehendak Allah itu mendahului seluruh kehendak kita. Coba itu direnungkan dalam-dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini karena itu manusia ini memang ada 3 level. Ada memang levelnya masih seperti itu tadi. Ya, kita ini artinya level transaksional, itu pun dihargai juga oleh Allah. Memang kamu masih saya takdirkan di posisi itu. Untuk apa? Aku didik supaya kamu lebih tidak berhenti pada level itu. Ada sesuatu yang lebih agung, penuh anugerah, penuh ridhaku. Makanya Ibnu Ajibah menyebutkan an-nasu fi ibadatillahi bi'atibari ikhlasihim ala thalathati aqsamin, dari perspektif konteks keikhlasan. Ya, keikhlasan loh ya. Orang beribadah itu ada 3. Ada level 1, faminhum ma ya'budullaha khaufan min uqubatih mu'ajjalatan au mu'ajjalah. Ada orang beribadah itu karena penuh dengan ketakutan terhadap bencana siksa di dunia maupun siksa di akhirat. Ya Tuhan, aku takut dengan situasi ini, kondisi alam seperti ini, penyakit seperti ini. Wah, aku ingin berdoa terus, beribadah. Apalagi besok di akhirat Tuhan, lebih sadis, lebih seru lagi. Aku takut Tuhan, aku beribadah kepadamu. Nah, itu amatul mukminin. Umumnya orang beriman, muslimin itu seperti itu. Dan itu bertahun-tahun berjalan. Kalau kita mengalami seperti itu, jangan sekali-kali Anda mengklaim, waduh aku punya posisi tertentu yang hebat ini di depan Tuhan. Ini masih kelas 0 kita gitu ya, kalau dalam situasi seperti itu. Ayo naik. Ya. Jadi artinya kalau Allah tidak menciptakan surga maupun tidak menciptakan neraka, dia nggak bakal beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ya'budullah mahabbatan fi dzatihi wa syauqan ila liqa'ihi la tam'an fi jannatihi
wa hifdhihi wala khaufan min narih wa nukalih wa hum muhibbun al-ashikuna minas sairin. Ada yang beribadah itu ya penuh rasa cinta. Aku ini cinta banget kepadamu Allah. Aku gak peduli ada neraka atau surga, aku gak peduli. Aku yang penting Engkau cintai Tuhan. Aku ingin bertemu Engkau. Nah, ini adalah mereka-mereka yang sudah pasca yang pertama tadi melewati. Istilahnya pasca surga dan neraka sudah. Nah, ini para penempuh jalan sufi biasanya di sini. Tapi ini belum final di perjalanan ya Tuhan. Ketika dia menempuh jalan sufi, thariqah sufi ya, adanya rasa cinta dan hanya Engkau yang aku tuju. Lah kalau orang menempuh jalan sufi tapi masih seperti orang awam tadi, Tuhan aku menempuh jalan sufi ini biar usahaku lebih, atau biar utang-utangku bebas, atau biar iniku, kita kan namanya berangan-angan ini. Ya. Nah, ini harus dimulai bagi Anda yang di wilayah thariqah as-sufiyah, ya, minimal mahabbah. Ya, al-qusud ilallah. Tujuan kita Engkau Allah. Ya. Wa minhum may ya'budullaha qiyaman biwadhaifil 'ubudiyah wa adaban ma'azumatir rububiyah. Nah. Jadi kalau para pecinta itu memang suasananya menikmati keasikan. Jadi kalau Anda beribadah kok asik, seneng, wah asik nih, manis sekali. Dan Anda menikmati itu tandanya memang Anda belum sampai sebenarnya. Belum connecting dengan Allah dalam arti istilah tasawuf sebagai al-wasil, orang yang wusul. Jadi jangan tiba-tiba diklaim kayaknya semalam aku nangis terseduh-seduh, semalam suntuk tapi penuh dengan keagungan gitu. Ketika Anda merasakan menikmati itu Anda memang sedang berjalan, belum sampai di tujuan. Jangan bangga. Nanti kalau bangga anjlok lagi. Ya, degradasi lagi nanti. Manusia itu ya di hadapan Allah merasa tiba-tiba merasa bisa tobat, merasa bisa beramal, merasa bisa aku mulai naik nih derajatku, merasa begitu tiba-tiba. Itu tiba-tiba turun. Jadi awam lagi tadi. Nah, jadi mayya'budullah qiyaman biwadhaifil 'ubudiyah. Ada, ini lebih tinggi lagi, yang dia itu ketika beribadah full mewujudkan, memanifestasikan tugas-tugas kehambaan. Aku ini hambamu Allah. Aku gak ingin pisah dengan Engkau. Apapun Engkau menghendaki aku, memerintahkan aku, ya aku turuti sudah. Semua begitu. Karena aku hambamu, bukan hambanya nafsu, bukan hambanya ego, bukan hambanya surga dan neraka, bukan hambanya makhluk, apalagi hambanya imajinasi. Bukan. Aku hambamu Allah. Dan aku ya menjalankan ini Engkau. Kalau sudah Engkau gak ada beban, gak ada ini, gak ada pertanyaan. Ya, nomor 3 ini gak ada pertanyaan loh ya kepada Allah. Gak ada pertanyaan. Wa adaban ma'azumatir rububiyah.
dan sebagai wujud adab atas keagungan ketuhanannya Allah. Artinya kalau dia tidak beribadah, melakukan ubudiyah tadi, dia merasa enggak memiliki sopan santun luar biasa di hadapan Allah, enggak beradab. Kira-kira ya Anda masuk surga tapi enggak ditemui oleh Allah, rasanya kayak apa? Rasanya kayak apa? Mungkin lebih menyiksa dibanding neraka itu. Ya, Anda jauh-jauh berjalan mau menemui orang yang paling Anda sayangi. Misalnya di Surabaya atau di Jakarta, Anda yang Surabaya. Nyampe di rumahnya, Anda nggak mau orang itu nggak mau nemui Anda. Anda sangat tersiksa. Lebih tersiksa dibanding lelahnya perjalanan Anda. Padahal Anda jalan kaki Surabaya Jakarta. Nah ini. Jadi adaban ma'azumatir rububiyah itu sampai seperti itu. Autakul sidqan fil ubudiyah wa qiyaman biwadhaifir rububiyah. Dia bagaimana menjadi hamba, menghamba dengan benar dan menegakkan hak-hak ketuhanannya Allah. Jadi, nah inilah muhibbun dan arifun, pecinta dan orang yang arif, orang yang mengenal kekasihnya. Nah, itu. Jadi kalau yang tahap amatul mukminin, umumnya awamnya orang beriman yang awam itu ibadahnya binafsihi li nafsih. Dia merasa dirinya bisa beribadah. Kenapa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Sebab kalau aku nggak begini, ini kepentingannya banyak sekali, lalu dia baru beribadah. Itu namanya binafsihi li nafsihi. Yang kedua yang tadi hanya demi mencintai Tuhan, asik dengan ibadah. Ada ya orang itu misalnya sholat, ahli jamaah, ahli baca Quran. Waduh, kenapa kamu kok baca Quran? Saya kalau nggak baca Quran nggak asik rasanya hatiku. Lalu dia menikmati betul karena asik. Nah, kalau Anda di posisi itu, ingat ada masih di balik itu yang lebih dari itu. Jangan final. Dan jangan bangga tadi, jangan takjub pada diri. Apalagi takjub pada amaliyah ataupun ilmu. Bisa gagal kita malahan nanti. Nah, itu ibadatuhu binafsihi lillah. Dia orang yang seperti ini tadi ya, binafsihi lillah. Dia merasa berupaya ikhtiar hanya untukmu Allah ini. Ilahi anta maksudi, ya Tuhan, tujuanku adalah Engkau. Aku sedang menempuh menuju kepadamu. Waridhaka matlubi, a'dini mahabbataka wa ma'rifatak. Ini binafsihi lillah ini. Berikanlah cintamu kepadaku, kita terus begitu. Dia merasa tadi ibadahnya itu ya, ini upayaku, aku harus membersihkan diri, aku harus bergegas kepadamu, hanya ikhlas untukmu. Tapi ini belum final loh ya, belum final. Nomor 3, ibadatuhu billah lillah wa minallah ilallah. Ya, yang menegakkan hak-hak kehambaan dengan benar, mewujudkan kehambaannya dengan benar tadi. Aku ini hambamu Allah. Kapan di mana saja aku hanya hambamu. Bayanganmu, hamba ini kan bayangan. Ngalor-ngalor, ngidul-ngidul. Nggak ada ceritanya bayangan kok.
berbeda dengan yang dibayangi sang pembayang. Watsalitsu, yang para muhibbun, para arifun, para pecinta dan orang-orang ahlul ma'rifah itu apa? Ibadatuhu billah. Dia beribadah itu billah, bersama Allah. Karena Allah ini tadi yang menggerakkan dia bisa sholat, bisa zikir, bisa istighfar, bisa tobat, bisa cinta. Ini karena Allah, dari Allah, minallah, bersama Allah juga. Dia nggak kepengin lepas dari itu semua. Nggak sedikit pun ada celah untuk mengklaim itu ibadahku, itu amalku. Enggak. Billah, minallah, ilallah, ya. Minallah, ilallah. Ini juga darimu, menuju kepadamu ini ya karena bersamamu. Bagaimana tidak untukmu ini semua? Wong ini semua darimu dan bersamamu. Nah, itu diingat-ingat. Ya, diingat. Saya sering sampaikan minimal 4 tadi. Ya, minallah, billah, minallah, ilallah, billah, lillah. Kesadaran 4 ini. Semua ini darimu Allah. Dan semua ini menuju kepadamu. Tidak ada yang tidak menuju kepadamu. Kalau sampai ada sesuatu yang bukan menuju kepadamu, itu sebenarnya hanyalah sebuah khayalan. Di tengah perjalanan, ada khayalan lalu belok dia. Itu imajiner. Ilutif. Tahu ilutif? Apa saja selain Allah itu ilutif sebenarnya. Lalu bersama Allah, hanya bagimu Allah. Ya. Ini ibadatuhu billah lillah wa minallah wa ilallah. Itu. Inilah yang saudara sekalian mengenai menaikkan. Jadi kalau kita, waduh, aku dulu kok kayak begitu-begitu, sekarang aku ingin lebih deh. Ini pencerahan ini harus membuka. Dan yang membuka Allah loh ya. Mohon kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan, hidayahi kami. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus, yang hanya kepadamu saja yang lurus. Lurus kepadamu. Nah, jadi jangan kalau kita sudah mulai mengenal dunia tasawuf, jangan hubung-hubungkan ibadah dengan prestasi-prestasi dunia. Prestasi akhirat saja nggak boleh dihubungkan, apalagi prestasi dunia. Karena apa? 4 tadi, ini darimu Allah, bersamamu Allah, menuju kepadamu dan hanya untukmu Allah. Nggak ada yang lain sudah. Nah, kecuali kalau memang kalau umumnya umat mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, ya umumnya itu rata-rata awam pikiran bersifat transaksional tadi ya itu terjadi. Tapi jangan terlalu lama kita di posisi itu. Cepat-cepatlah. Karena Allah itu memberi fasilitas kepada kita di dunia ini dalam rangka nyambung ke hadapan Allah. Bukan dalam rangka ini dan itu, bukan.
Ini Rasulullah SAW diutus rahmatan lil alamin. Maksudnya apa? Sebagai rahmat beliau untuk nyambungkan kalian semua umat manusia ini kepada Allah. Itu loh. Karena itu rahmat sebenarnya. Nyambung itu loh rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ingat ya satu kalimat hamdalah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, ini aja sudah cukup rasanya kita bersyukur ya. Maha segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah yang telah memberi hidayah kepada kami. Lebih dari cukup diberi hidayah di dunia ini. Dan terus dibimbing oleh hidayahnya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak akan pernah mendapat hidayah itu kalau tanpa Allah memberi hidayah, menunjukkan kepada kami, kita semua. Enggak bakal. Nah, jadi janganlah kita ini seperti seorang budak yang sangat buruk, seorang pekerja yang sangat buruk, yang disebutkan oleh Rasulullah, la yakun ahadukum kal abdisu in khafa amila wala kal ajirisu illam yu'ta ala ujrah lam ya'mal. Jangan seperti budak buruk, kalau tidak diancam dia tidak bekerja. Juga jangan seperti pekerja yang buruk, kalau tidak diberi upah dia males banget. Males banget. Ini dawuhnya Rasulullah SAW. Ya, dawuhnya Rasulullah SAW. Jadi ini ya. Jadi kita bangun husnudzon itu di sini kepada Allah. Husnudzon pada Allah. Enak enggak enak, husnudzon saja pada Allah. Kalau belum bisa husnudzon, cepat baca istighfar kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Istighfar. Ya istighfar itu berlevel-level ya. Rupanya bukan hanya mengistighfari dosa maksiat, tapi maksiatnya batin ini loh. Ketika kita menoleh ke lain hati, bukan kepada Allah, ini kita istighfari itu. Dan itu lebih banyak di wilayah batin kita ini. Begitu ya, saudara sekalian, ini episode yang sangat-sangat menggugah hati kita untuk sadar bahwa ya Allah, ternyata aku beribadah selama ini, yang aku kira aku ini ahli ibadah, ternyata aku ini seorang hambamu yang buruk karena masih suka mencari-cari celah, masih nagih engkau, masih mempertanyakan dirimu. Ini namanya suasana paranoid spiritual. Ya. Beribadah kok cemas. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Jangan. Menghadaplah kita kepada Allah. Yang yakin, yang husnudzon kepada Allah. Yakin dan husnudzon. Jangan mengira-ngira. Ya. Saya masih ingat Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Awal beliau bertemu dengan gurunya, seorang kutubul aulia, Syekh Abdussalam bin Mashish.
Beliau sebelumnya mandi, keramas kalau orang mandi. Melepaskan ilmu dan amal. Dilepaskan, walaupun beliau seorang yang alim, ahlul amal, begitu mau menghadap gurunya saja dia lepas semua. Aku ingin nol di hadapan guruku. Apalagi kita ini menghadap Allah. Ayo, belajar nol kita. Jangan sampai kita menghadap Allah tiba-tiba, Tuhan aku ini sudah belajar ini loh. Menurut akal pikiranku, ilmu pengetahuan yang aku pelajari begini Tuhan. Loh, Gusti Allah jadi kita ajari nanti. Tuhan aku sudah melakukan ini semuanya loh. Amal baik, ibadah ini dan seterusnya loh. Nanti diketawain kita oleh para malaikat. Loh kapan kamu menciptakan amal ibadah? Wong itu pemberian Allah kok. Ya, malu. Ayo beristighfar lagi, astagfirullahaladzim. Kita mengistighfari klaim hawa nafsu kita. Ya. Demikian, wal afu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.